Wabarakatuh. Teman-teman, kita menjawab pertanyaan teman kita lagi nih tentang pinjaman online lagi. Bang, bagaimana cara melaporkan ke polisi kalau kita diteror oleh penagih hutang pinjaman online? Jadi sebelum kita menjawab, saya ingin sampaikan suatu hal untuk teman-teman yang belum terjebak atas pinjaman online ini. Pinjaman online ini ada dua macam, satu yang legal, satu yang ilegal, rekan-rekan. Kalau legal nggak masalah, semua sudah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mereka pasti melakukan tindakan sesuai dengan peraturan BI atau surat edaran BI, Bank Indonesia. Tapi yang masalah ini kan, pinjaman online fintech ilegal ini. Mereka alamatnya nggak jelas, ya kan? Kantornya di mana kita pun nggak tahu. Tapi mereka bisa meminjamkan uang dengan gampang. Ya. Dan ada nih pertanyaan dari teman rekan kita ya, bercerita ke saya. Mengeluh lah ya. Dia pinjam 2 juta. Nah, namun yang diterima cuma 1.600.000. Untuk pengembalian 2.300.000 rekan-rekan. Dalam waktu 20 hari. Singkat cerita, teman kita ini tidak mampu membayarnya. Gagallah membayarnya. Diteror. Terornya bagaimana? Ya kan? Ditelepon tiap hari, tiap 5 menit sekali ditelepon dengan kata-kata kasar katanya. Semua teman-teman ditelepon. Saudara, atasan, keluarga, mertua, menantu, semua dihubungi. Ya kan? Karena di dalam telepon kita itu kan ada nomor telepon saudara-saudara, semua kena. Dibuat lagi grup WA katanya. Dibuat grup WA bang katanya. Isi grup WA itu saudara-saudara saya semua. Teman-teman, atasan, teman kantor semua masuk di sana. Dan di grup WA itu diumumkannya katanya. Belum lagi dia sebar foto saya bang. Ada foto saya yang agak seksi sedikit. Dikirimnya kemana-mana kata dia kan. Lalu diancam. Ditakut-takuti. Ya kan. Suruh jual ginjal kan. Ada yang suruh jual ginjal. Pokoknya sampai saya udah nggak bisa tidur bang katanya kan. Itulah terornya rekan-rekan. Bagaimana Anda bisa nggak tenang? Bagaimana supaya Anda terganggu? Ingat ya, ada satu prinsip debt collector. Kalau Anda diteror, yang punya hutang sudah siap kan? Karena memang punya hutang. Tapi kalau yang diteror anak Anda, orang tua Anda, teman Anda, saudara Anda, itu yang membuat Anda lemah. Karena diteror orang terdekat, bukan kita. Menjadi lemah kan, akhirnya menyerah kan. Itulah tujuan dia. Kalau nggak dibayar bisa berlipat-lipat. Itu teman kita itu tadi sampai utangnya jadi 4 juta katanya. Coba. Nah, jadi bagi Anda yang belum terjebak, ini dia tadi contoh, jangan sampai. Nah, kalau sudah terlanjur, ya kan rekan-rekan, bagaimana cara melaporkannya ke polisi? Nah, caranya begini. Kalau Anda ditagih, ditelepon, jangan kabur. Angkat teleponnya, terima baik-baik dengan bahasa sopan. Tapi direkam rekan-rekan. Biarkan dia memaki-maki, ngancam-ngancam segala macam, rekam. Begitu juga kalau dia nge-WA, isi screenshot, simpan semua. Beritahu juga teman, saudara yang ditanya-tanya, disimpan, jadikan bukti semua, ya kan? Nah, sebelum Anda melapor, nanti kalau dia nelpon lagi, sampaikan bahwa kalau Anda masih menekan saya, masih meneror saya akan melaporkan. Karena saya sudah punya bukti, saya sudah rekam Anda. Semua pembicaraan sudah direkam. WA semua saya screenshot. Saksi-saksi sudah banyak. Jadi kalau Anda tetap akan saya laporkan ke polisi. Ya kan begitu. Takuti lagi dia dibalik dia rekan-rekan. Tapi kalau misalnya hutang Anda yang Anda terima uangnya, itu kembalikan. Itu bukan kita karena takut, tapi untuk kita sendiri. Kita nggak mau berbuat jahat. Kembalikan uangnya. Ketika Anda punya uang, kembalikan. Nah, cara mengembalikannya bagaimana? Hubungi dia. Atau pas dia telepon, kasih tahu. Saya sudah punya uang sekian, saya akan kembalikan. Mana nomor rekeningnya? Kalau kamu tidak mau menerimanya, ya sudah, terima kasih bilang. Dan rekam juga sebagai bukti bahwa kita sudah berniat baik.
Kalau semua ini tidak bisa, baru Anda melaporkan ke polisi. Bawa semua alat bukti tadi, bawa semua screenshot, bawa saksi-saksi yang ikut menerima tekanan-tekanan tadi, rekan-rekan. Begitu, jangan takut, Anda tidak akan bisa dipenjara. Ingat itu, hutang piutang tidak bisa membuat Anda dipenjara, ya kan? Dia pun tidak akan melaporkan. Bagaimana bang kalau dia datang ke rumah? Nggak mungkin. Kalau utang Anda 1-2 juta, nggak akan datang dia ke rumah lagi. Biayanya berapa nyuruh orang lagi? Paling-paling Anda diteror melalui telepon tadi. Ya, jadi lakukan seperti yang saya katakan tadi, rekan-rekan. Namun, semua ini bukan berarti saya mendukung Anda untuk minjam online itu terus nggak dibayar. Yang Anda pakai, kembalikan. Itu wajib kita kembalikan. Ketika kita sudah punya uang, kembalikan itu, rekan-rekan. Cari nanti dia, bagaimana caranya supaya mengembalikan. Itu bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri, ya. Dan orang yang dan teman yang belum terjebak, jangan pernah, rekan-rekan, ya. Kalau mau carilah yang resmi, ya kan. Itu sudah sesuai aturan dia diawasi OJK. Kalau misalnya yang fintech pinjaman online resmi berbuat seperti fintech ilegal, itu laporkan OJK biar cabut izinnya, ya kan. OJK lah yang berhak, Otoritas Jasa Keuangan. Anda bisa cari di internet alamatnya, cara mengadu di OJK, cari di internet, ada. Tapi kalau fintech yang ilegal tadi kan dia nggak terdaftar juga di OJK. Jadi caranya ya seperti itu tadi. Dia main cara sembarangan, ya kita juga pakai akal. Tetap semangat, tetap tonton channel Bang Beni supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Assalamualaikum.